Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi bersama Mas Rehan lagi. Nah, sekarang saya lagi berada di Stadion Undip. Dan di sebelah sini itu adalah lapangan basket. Stadionnya itu berada di sana. Tapi saya openingnya dimulai dari sini aja. Nah, pada kesempatan pagi ini, tapi paginya udah agak siang, saya akan mengajak kalian jalan-jalan di sekitaran Stadion Undip ya. Dan nanti saya akan mengajak kalian ke sebuah waduk, yaitu Waduk Pendidikan Diponegoro. Gimana sih untuk videonya? Saksikan sampai tuntas dan jangan di skip. Teman-teman sebelum menonton, siapkan dulu tempat ternyaman dan cemilannya, dan juga siapin juga teman-teman mau makan sambil minum juga bisa, atau ngopi atau ngeteh gitu sambil melihat video ini. Saat ini saya sudah berada di sekitaran Stadion Undip. Stadionnya berada di sebelah sana. Nah, kalau teman-teman bisa melihat stadionnya di ujung sana, tapi saya parkir motornya berada di sebelah sini. Nah, di sini tuh ada parkiran kendaraan roda 2. Kalau mobil itu parkir di sana. Di sini juga terdapat lapangan basket, dan di sana juga ada parkiran motor juga, guys. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian ke Waduk Diponegoro sana, Waduk Pendidikan. Nah, di ujung sana tuh ada waduk gitu, dan di sini tuh ada rusunawa Undip, kayak macam rumah susun gitu. Nah, yuk kita ke sana. Nah, di kesempatan kali ini saya mau jalan-jalan ke arah Waduk Pendidikan Diponegoro. Di sebelah sana itu ada gerbangnya, gerbang masuknya, dan seperti ini untuk situasi jalanannya sih nggak rame-rame banget, cuma memang situasi di parkirannya tadi rame teman-teman. Banyak yang berolahraga tuh, parkirannya aja sampai penuh kayak gitu. Dan ini kalau ke arah sana itu bisa ke arah Tembalang, ke arah Banjarsari, Bulusan, ke arah Jembatan Sikatak. Kalau ke sana itu ke waduk ya. Nah, infonya sih motor dan mobil, kendaraan itu nggak boleh masuk. Jadi harus jalan ya. Jadi parkirnya di sana, untuk kendaraan nggak boleh masuk ke dalam. Nah, pintu masuknya di sana teman-teman. Nah, nih Waduk Pendidikan Diponegoro di sebelah sini. Nah, tulisannya itu ya. Nah, permisi Mas, kalau Waduk Pendidikan Diponegoro itu isinya apa aja? Isinya ya air, lalu rusa. Kalau rusa itu sebelah mana? Oh ya, makasih Pak. Makasih Pak. Nah, ini kayak gini teman-teman untuk situasinya. Kita sambil konten aja ya teman-teman. Dan nanti ke stadionnya mungkin di pending dulu aja. Ini saya mau nge-review ada suatu objek wisata yang hidden gem di sini, yaitu katanya ada semacam rusa gitu. Pengen tahu sih sebenarnya, dan kendaraan itu bener-bener fix gak boleh masuk setahu saya loh ya. Kendaraan kayak mobil dan motor gitu gak boleh masuk ke sini. Di sini ada rambu-rambu S tuh dilarang stop atau dilarang berhenti. Tapi nggak tahu nih mobil motor tuh sebenarnya boleh apa enggak, tapi katanya sih nggak boleh. Untuk kendaraan-kendaraan macam mobil motor tuh emang nggak bisa masuk. Nanti mungkin bisa tanya aja ke security ya, saya juga nggak terlalu ngerti tentang kayak gitu ya. Nah, yang berada di sana itu ada Gor Undip Susilo Wibowo. Nah, ini kita udah nyampe di sebelah sini. Saya juga nggak tahu, tapi ini tuh kayak macam waduknya. Nah, itu ada denahnya gitu mungkin ya. Nah, pengen tahu kayak gitu sih, tapi bingung mau foto di mana. Oh, bikin thumbnail buat YouTube di mana? Pasti bimbang nih. Nah, ini tuh ada denahnya kalau nggak salah, ada petunjuk arahnya. Ada petanya gitu, ada mapnya. Nah, kita di sini pintu masuk kan.
Nah, nggak, you are here di sini. Pintu masuknya sama keluar di sini. Nah, terus kita jalan. Di sini itu ada macam gazebo juga nih. Nah, kita di sini nih. Nah, gazebo buat nyantai-nyantai gitu. Terus di sebelah sini tuh ada waduk skateboarding gitu sama gardu pandang. Terus ada simbol-simbolnya gitu, area parkir, tempat duduk dan lain-lain ya. Nah, kalau rusa ini kok nggak ada keterangannya ya? Bingung saya. Terus ada gor basket juga sama Undip International Futsal Stadium. Nah, ada petunjuknya, cuma kok nggak ada tanda-tanda rusa seperti itu ya. Saya juga nggak terlalu ngerti juga. Bingung nih, kalau orang-orang yang buta arah itu ya sangat disayangkan sih. Sangat gimana gitu kalau menurut saya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Waduk Pendidikan Diponegoro. Kita mau lihat dulu ke sana. Itu di sana itu sepertinya ada yang menarik. Nanti habis ini saya mau bikin thumbnail dan mau foto-foto dan video-video yang ada di sana. Nah, kita ini benar-benar di sebelah sini itu tidak terlalu rame ya untuk situasinya, masih sepi-sepi banget. Tuh, lengang sih. Kalau buat ngevlog nih kayaknya enak, nggak terlalu menggoda atau mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, kayak gini. Nah, ini kita sudah sampai di waduknya. Kalau foto sih bagusnya di waduk sih nanti. Nah kalau alhamdulillah cuacanya nggak hujan ya. Itu alhamdulillah sih, nggak terlalu hujan. Jadi masih bisa lah untuk jalan-jalan di sini. Nah, guys, jadi di situ ada gazebo yang lumayan gede teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen nyantai itu kayak bisa di situ. Dan di sini juga ada tempat santai juga. Buat lesehan, buat duduk-duduk habis capek jalan, lurusin badan bisa di situ. Nah, di sini tuh ada danaunya. Di sebelah sini. Terus kalau rusa tuh saya juga nggak tahu, soalnya bisa tanya ke satpam tadi harusnya. Nah, ini ya. Kita jalan. Oh, ada jembatannya juga teman-teman. Jadi mungkin kita bisa nyebrang situ. Nggak paham juga. Di sini tuh juga ada rambu-rambu gitu, ada larangan-larangan seperti membuang sampah limbah padat dan cair, bermain, terus ada coretan gitu, bermain, berenang, mandi dan lain-lain, terus merusak bangunan infrastruktur embung di wilayah sekitar Embung Diponegoro. Nah, ini ada larangannya teman-teman. Dan di sini itu saya bingung mau kemana, soalnya ada rusa juga di sini. Ini saya juga gak terlalu hafal arahnya, mungkin bisa tanya ke siapa ya. Kalau nyebrang sini tuh boleh nggak sih? Soalnya saya sempat ragu nih mau nanya ke siapa. Ke security mungkin, atau jangan-jangan ke sana. Kalau rusa itu jangan-jangan ke sana. Nanti paling lihat sana ya. Sekarang Mas Rehan lagi berada di Waduk Pendidikan Diponegoro. Kali ini saya akan mengajak kalian melihat rusa dan melihat waduknya secara langsung. Nah, jadi sekarang saya lagi melihat waduknya di Waduk Pendidikan Diponegoro. Dan selain itu, selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju kandang rusa. Soalnya katanya di Waduk Pendidikan Diponegoro ini juga terdapat kandang rusa serta binatang rusanya. Nah, tapi harus effort teman-teman. Jalannya juga lumayan sedikit jauh. Dan kayak gini teman-teman untuk suasananya di sekitar Waduk Pendidikan Diponegoro. Bener-bener syahdu, nggak ada obat sih, bener-bener nikmat sih kalau di sini. Jadi katanya untuk objek wisata ini itu gratis, alias tidak dipungut biaya sama sekali. Saya mau ke kandang rusa. Kandang rusa itu kata paknya tadi itu pengunjung lain tuh harus jalan yang lumayan sih. Tapi nggak tahu nih lumayan apa cuma jalan deket-deketan kayak gitu. Nah, jadi ini tepi waduk nih. Nah, di sini kita lihat.
Kalau apa kandang rusa di sebelah mana ya? Kanan, lurus kanan. Oh, lurus kanan. Nanti kalau makanannya gimana, ngasih makan itu bisa nggak? Nggak ada, harus nyari dulu. Nah, Berarti nyarinya kemana? ke sana dulu, ke atas tuh banyak nih makanan. Oh, pasti kalau dari kandang rusa jauh atau deket lokasinya kalau ngasih makan tuh, maksudnya ke tempat makanannya gitu? Ya lumayan kan, nyari dulu ke sana. Kalau nggak ke arah sana tuh banyak aja. Oh, kalau nggak cuma nggak ngasih makan nggak apa-apa? Enggak, lihat aja. Kalau lihat, berarti kalau dari sini kanan jalan apa sebelah kiri, Pak? Itu loh, mentok kanan itu loh. Udah itu banyak orang yang lihat tuh. Oh, banyak orang ya. Makasih, Pak. Ya, makasih banyak. Oke. Jadi udah katanya sih deket ya. Tapi kalau katanya mau ngasih makanan jauh, teman-teman. Kayaknya nggak usah ngasih makanan deh. Paling cuma foto sama lihat aja nanti. Soalnya kalau ngasih makan harus jalan ke sana, effort lagi. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi bisa main lagi ke sini. Tuh ada waduknya, teman-teman. Jadi jalannya lumayan sih, tapi enak juga. Saya sambil keringetan ini. Nah, pemandangannya juga syahdu. Gak ada obat. Obat tuh nggak ada di apotek ya. Jadi kayak gini. Gokil. Oh iya, saya sudah tidak tersesat lagi. Tadi sudah naik-naik sama istilahnya tuh sama ini pengunjung lain untuk posisi lihat kandang rusanya itu di mana. Ternyata tuh gak terlalu jauh-jauh banget sih. Dan kalau apa namanya ngasih makan itu katanya harus effort lagi, harus naik atau ke sana. Itu kayak jauh banget, teman-teman. Makanya saya nggak usah review makanannya juga sih. Nah, kandang rusa ini waduk nih sebelah sini. Sebentar lagi saya mau melihat kandang rusa. Nah, kandangnya sudah di situ tuh. Nah, ada orang-orang yang berkerumun tuh di situ katanya. Nah, rusanya udah kelihatan tuh. Nah, itu dia. Ini wisata yang saya incer-incer dari tadi nih. Nah, tulisannya itu penangkaran satwa dilindungi Undang-Undang Rusa Timor, Cervus timorensis. Ya, ada yang ngasih makan juga nih. Makannya kayak dedaunan gitu nih. Saya nggak usah ngasih makan ya, paling cuma foto-foto aja. Nah, ini rusanya nih, seperti ini. Jadi bisa dikasih makan juga. Tadi dikasih makan kayak dedaunan gitu sama pengunjung lain. Nah, ini ada danau, ada rusanya. Rusanya ini lumayan banyak, teman-teman, dan di sana itu ada kandangnya juga nih. Di sana. Ini saya nggak sambil ngasih makan, paling cuma rekam-rekam ada suatu rekam-rekam dikit aja ya. Apa rekam-rekam sekilas gitu ya. Nah, ini namanya kalau nggak salah tadi rusa timor ya, yang saya lihat di pelangnya itu. Itu ada yang baru keluar. Nah, itu untuk rusanya. Nanti kita habis ini mau foto dulu, teman-teman. Fotonya enaknya mau sambil selfie atau foto secara langsung gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh sana udah buntu ya. Nggak buntu, ada palangnya, tapi effort sih kalau misalnya jauh-jauh gitu. Nah, kayak gini. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai juga jalan-jalan di Waduk Pendidikan Diponegoro. Nah, barusan tadi saya sudah ngasih tahu ke teman-teman di Waduk Pendidikan Diponegoro ini terdapat objek wisata. Selain kita bisa lihat waduk, yaitu kita bisa lihat rusa secara langsung ya, lihat kandangnya secara langsung, dan ada rusanya juga. Ya, rusanya juga banyak, mungkin bisa 20 ekor atau mungkin 30 ya, cukup banyak sih kalau menurut saya pribadi. Dan kayak gini situasinya. Kita sambil nyantai-nyantai dulu, teman-teman. Habis ini pulang ya. Ini udah agak siang dan kayak gini, teman-teman. Nanti paling bikin thumbnailnya ya semenarik mungkin aja di video ini ya, teman-teman. Langsung aja saya mau pulang ya ke arah sana. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi
sekali lagi Waduk Pendidikan Diponegoro ini sangat recommended banget bagi kalian yang ingin berkunjung. Kalau kalian nggak mau jauh-jauh ke kota Semarang, maksudnya nggak mau jauh-jauh ke Semarang bawah, atau mungkin objek wisata di Semarang kan kebanyakan di Ungaran, di Bawen gitu-gitu kan jauh banget teman-teman kalau dari Semarang ini. Ya setidaknya ya kalau misalnya kalian mungkin mahasiswa atau ini cocok sih, misalnya kalian lagi gabut di kos-kosannya pengen isi waktu, ya bisa jalan-jalan ke Stadion Undip atau enggak ke Waduk Pendidikan Diponegoro ini. Ini bener-bener recommended sih buat saya sendiri, bahkan antusias semua tadi para pengunjungnya juga. Terus tadi ada yang jogging-jogging pagi, yang saya lihat ada yang mengeksplor wisata Hidden Gems, yaitu lihat Rusa Timur tadi. Kayak gitu aja mungkin. Ini saya langsung pulang aja, langsung saya akhiri videonya. Oke, makasih semua. Langsung aja jalan ya. Jadi di sini ada waduknya. Nah, waduknya juga lumayan lebar ya. Dan ada yang nyebrang ke sana tuh. Cuma saya nggak sempat nyebrang tadi ke jembatan yang itu ya. Cuma yang saya notice itu kok banyak sampah-sampah ya. Sampah-sampah yang kayak plastik gitu-gitu. Ini kayaknya kebersihannya kurang sih, bukan kayaknya, memang kebersihannya agak kurang. Jadi kayak kotor banget. Tuh ada bekas-bekas plastik, bekas-bekas sampah itu. Oh iya bener, sampah-sampah dan lain-lain ya. Nah kayak gini. Yuk pulang. Makasih, kita sudah lihat rusa tadi. Saatnya pulang. Pak, ini dengan Pak siapa ya? Saya Pongki. Oh Pak Pongki, mau tanya mungkin kesan-kesannya jalan-jalan di objek wisata Waduk Pendidikan Diponegoro ini menurut Bapak gimana? Saya sih biasa-biasa saja ya, sebab kan saya rutin seminggu 2 kali di RSND sekalian. Oh, terus? Tapi kalau memang ini juga berguna lah bagi keseimbangan alam aja. Oh iya, terus mungkin ada saran gitu atau kritik? Sudah bagus saya kira. Sudah bagus ya. Mungkin yang saya lihat tadi itu waduknya ada yang kotor-kotor gitu ya. Nah, itu kan karena dari sananya. Dari hilir hulu kalau yang itunya. Mungkin kebersihannya harus juga dijaga lagi. Masyarakatnya. Ya, masyarakatnya lebih ke masyarakat sih harus lebih tahu dengan kebersihan. Terus apalagi untuk ini gratis atau bayar untuk wisatanya ini atau benar-benar gratis ya? Ya. Recommended sih. Menurut recommended. Oh ya. Terutama itu setelah rusa ditangkar di situ. Tadinya kan di Fakultas Peternakan sana, terus ini dipindah di situ. Oh, dulu itu di peternakan, cuma sekarang berpindah ke arah sana. Itu di sudut sana itu. Oh iya. Terima kasih, Pak. Ya. Sukses ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya saya sudah nunjukin ke kalian sesuatu yang anti mainstream atau yang hidden gem di Temsi atau Tembalang City. Nah, tadi saya sudah mengajak kalian jalan-jalan ke Waduk Pendidikan Diponegoro. Nah, udah akhir video ini, saya langsung kasih konklusi ya atau kesimpulan dari video saya ini. Jadi benar-benar untuk jalan-jalan di namanya ini Waduk Pendidikan Diponegoro ini benar-benar, kalau nggak salah ini salah satu objek wisata yang gratis ya, yang tidak dipungut biaya. Jadi teman-teman bebas, ini kalau nggak salah buka dari jam berapa sampai jam berapa saya juga nggak tahu pasti, nanti bisa tanya ke satpam aja. Jadi kalian ini recommended bagi kalian yang kuliahnya misalnya siang atau habis kuliah pagi mau nyantai dulu kalau ada jam kosong loh ya. Nah itu cocok banget kalau bermain ke objek wisata ini teman-teman. Lalu kesimpulannya yang kedua, untuk pengunjungnya antusias ya. Tadi yang saya pantau itu banyak yang lagi jogging pagi, terus ya rata-rata dari usia-usia yang tua, ada yang muda juga. Jadi ya campur sih. Dan untuk hawanya sih nggak terlalu panas, walaupun saya ini keringetan, tapi agak sedikit sejuk kayak gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, untuk waduknya ya luas, tapi ada beberapa poin yang bisa saya berikan masukan ya. Mungkin sebaiknya untuk pihak Waduk Pendidikan Diponegoro ini kebersihannya mohon dijaga ya.
atau mungkin masyarakat-masyarakat yang berkunjung ke sini juga mohon dijaga, karena tadi yang saya lihat itu banyak tumpukan-tumpukan sampah gitu, sampah yang berceceran di situ. Mungkin kebersihannya harus lebih dijaga lagi kalau menurut saya pribadi ya. Dan apalagi ya, tadi kita habis lihat danau, lihat apa, waduk ya, sorry, kepleset. Lihat apa namanya, lihat rusa. Nah, tadi rusanya juga banyak banget teman-teman, dan kerumun-kerumun kayak gitu seru-seruan nih. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.